Hai teman-teman, hari ini kita bakal membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Pertama dimulai dari mulut, di mana terjadi proses mekanik oleh gigi dan proses kimiawi oleh enzim-enzim dalam mulut. Lalu ada kerongkongan. Kerongkongan ini berbentuk tabung dan panjangnya 20 cm. Menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung dan terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, makanannya udah sampai ke lambung nih. Lambung ini adalah organ pencernaan yang paling elastis dan berbentuk seperti kantung. Dan di lambung ini terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, selanjutnya makanan akan menuju usus halus. Usus halus ini panjangnya mencapai 6-7 meter. Terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Bagian-bagian usus halus ini ada usus 12 jari. Di usus 12 jari terdapat getah pankreas dan getah empedu yang berfungsi untuk mencerna makanan. Lalu ada usus kosong, yaitu mencerna makanan lebih lanjut dari usus 12 jari. Yang terakhir ada usus penyerapan, di mana di usus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang kemudian akan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Lalu kita akan menuju ke usus besar, yang merupakan tempat penyerapan cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Dan di usus besar ini terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Dan sisa ini akan disimpan di rektum untuk nanti dikeluarkan di anus. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Di sini sudah ada jantung serta paru-paru. Pertama-tama, kita akan mengumpamakan darah berasal dari vena cava interior, yaitu aliran darah yang menyuplai ke tubuh bagian bawah. Lalu ada vena cava superior, yaitu aliran darah yang menyuplai tubuh bagian atas. Darah dari cava superior dan inferior akan menuju ke atrium kanan. Dari atrium kanan ini, darah akan dipompa menuju ke katup tricuspidalis. Setelah dari katup tricuspidalis, selanjutnya akan menuju ke ventricle kanan. Dari ventricle kanan ini, darah selanjutnya akan menuju ke katup pulmonari. Dari katup pulmonari ini, selanjutnya darah akan dipompa menuju ke paru-paru. Darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Setelah sampai di paru-paru, darah akan mengalami proses difusi, yaitu pertukaran gas CO2 dengan O2. Darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung setelah sampai paru-paru akan mengalami pertukaran menjadi darah yang kaya akan oksigen. Darah yang kaya akan oksigen itu akan kembali lagi ke jantung melalui atrium kiri. Dari atrium kiri ini, darah akan dipompa menuju ke ventricle kiri. Darah dipompa menuju ventricle kiri melalui katup mitral. Dari ventricle kiri ini, selanjutnya darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Dari katup aorta ini, darah akan menuju ke seluruh tubuh, di mana akan menuju tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Darah tersebut akan melalui pembuluh darah arteri. Selanjutnya, darah akan menuju ke kapiler. Di kapiler ini terjadi perpindahan oksigen dengan karbon dioksida. Setelah terjadi pertukaran oksigen ke karbon dioksida, darah yang kaya akan karbon dioksida ini akan menuju ke vena. Untuk selanjutnya akan kembali ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior.
Terdapat dua jenis peredaran darah pada manusia. Yang pertama, ada peredaran darah kecil, di mana darah dipompa dari jantung menuju ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Yang kedua adalah peredaran darah besar, di mana darah dipompa dari jantung menuju ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung.